Shalom. Horas mari kita salurna dinanai ku kota mah ibadah kebaktian keluarga iman tapamasa di Huliata sisa minggu ima di hari Kamis sadarion tanggal 15 Oktober tahun 2020 atau asa tapasada ma rohadu pikirata martangiang maita di bagasan rohat tabe. Amin. Atong jumul mata puji Tuhata mareke maita marhite deta nomor sia ayat sada lot ayat tolu dia toluan non radong jok kita puji kolong ni rohamu. Marhite-hite goarmi debata ama dohot goarmi anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarmi to di parbadia di pasaorma damena tutot itabe. Amen. Ay gomosdo di tiyo rohaku nang tarbae sirang hiasyan holong ni rohani debata na di bagasa Kristus Tuhan taib manang bahenon ni hamatean manang hamuluan nang bahen ni akka sulu-suluan nang akka harajaon nang namasa waing nang namasa sogot nang akka hagugope manang bahen ni na dibicang nang na ditoru rodi nasa na tinopape. Haleluya martang yang maita ale Tuhan dewata hodo haroruan mi dame do tolong mi rohan sailehon jalapa hotma dihami roha susongoni ramoti maatan ako som mararupon pangasupi di simulisi asa malua na sian pengujunan luhut sian biar roha hodo tok tong habosa dohot tano batuan nami sedo kumahami di dalam sidalanan nami alanya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami
Ale Tuhan Dewata parbogo na suatu urusan. Takas do diberi kuala Tuhan siap benua gijang, siap benua gijangmu. Namar kumhani ruas lihulian GPKB resort khusus tajuk priuk apalagi budayon. Ima Tuhan na upama sahami pertanyaan keluarga di bagas ceromon alan itu oleh Tuhan pasar tenami batu tangamu na badiai. Asa homa tu oleh Tuhan mengarajai saluhuna acara nami siap permulaan parsitonga sa rodujunga upasa tani Tuhan tu bagai sertangamu na badiai mar hite Kristus Yesus Tuhan nami mau lihat bari Tuhan. Amin. Mari di mahita museng tapuji matuhata marite eta nomor 10 ayat saja raja na kumimpul. Yesongon hatani tuhata ima si jahau podari di par saurata di Korginon ima niene setul Johannes biduna na parjolo ayat pasiawan saat rodi ayat 12 uzahama di kita saluna songoroma hatani tuhata ditolu Johannes bidu sada ayat sia saat rodi ayat 12 Kubahay do surat tuhuriai alay lang dijako si Diotepes kami ay nang ibana do nagumijang di bahay ini anggo nung roaw tare motak kuma pambahenan nai na niulana manihas nihasi kami marhite-hite akahata roa jalanan sopu do pe rohana disi ay laos so dijako do akadongani biapa doakan adik roha jala di babali do sian kuliah ulang ikuton narwa anggia nadingganima sian debatado halak na mangulawan nadinggan ia siula narwa dang dung di ida i debata dapotan panindangir do si Demetrius sian saluhutna nang sian hasitongan sadiri songonido nang sian hami jala di boto hodo nasi tondo anggo panindangion nasian hami ima sahana martua mahalak na tumangihon hata ni lebata upeo di baga sarwana laya jala di ulahosa di parmuluan nasi ganupari. Amin. Atong tahu duti mamusek tapuji tuhata marhide kita nomor 114 ayat 2 ale Jehovah Dewata. Amin.
Damai sejahtera yang dari Allah, itulah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itu juga yang menerangi hati kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau bersama-sama Tuhan duduk diam di hadapan-Mu untuk belajar akan firman Tuhan di hari Kamis pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Allah yang memberikan kami pemahaman pengertian, sehingga pada saat kami diberikan pemahaman pengertian, kami dimampukan juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersama-sama kembali menikmati persekutuan kita dalam ibadah rumah tangga yang diadakan secara bersama-sama pada saat ini. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, mari kita belajar akan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasalnya yang kedua. Mari kita sama-sama membuka kitab kita, Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, boleh menyimaknya. Saya akan membaca seluruh bagian firman Tuhan pada saat ini, pada malam hari ini. Kita boleh menyimaknya pribadi lepas pribadi. Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12. Lai memberikan judul perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya pun percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya.
dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Semikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini. Berbahagia adalah jemaat Tuhan yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, pada malam hari ini kita akan belajar dengan sebuah tema melestarikan budaya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, kalau kita ingin menyimak sebuah kata yang dimana kita boleh melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada sebuah kata yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lihat, yaitu kata melestarikan. Saudara-saudara kasih Tuhan, kata melestarikan ini berasal dari kata lestari. Kata lestari ini mempunyai arti tetap seperti keadaan yang semula dan tidak berubah. Jadi kata lestari ini adalah sebuah kata yang mempunyai arti tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan, kekal. Jadi kalau kita berbicara tentang kata lestari, adalah kata yang boleh kita tahu, yang boleh kita pahami, yang boleh kita mengerti, yaitu kata yang mempunyai arti tidak berubah, yang mempunyai arti bertahan, yang mempunyai arti kekal. Itu kata lestari. Nah, kalau kita berbicara kata melestarikan, itu mempunyai arti menjadikan tetap tidak berubah, menjadikan tetap tidak berubah, atau membiarkan tetap seperti keadaan semula. Jadi kalau kata melestarikan, yaitu sebuah kata yang mempunyai pengertian melestarikan atau tetap keadaan semula, atau boleh dibilang melangsungkan kelangsungan, atau mempertahankan kelangsungan, mempertahankan kelangsungan hidup, mempertahankan apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu sebuah kata melestarikan. Kalau kita mau berbicara kata budaya itu mempunyai 4 pengertian. Yang pertama boleh dipahami tentang pikiran, yang kedua boleh dipahami tentang adat istiadat, yang ketiga boleh dipahami tentang mengenai sebuah kebudayaan yang berkembang atau beradab, yang keempat yang boleh dipahami sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan atau sukar diubah. Saudara-saudari kasih Tuhan, itu yang perlu kita pahami pada malam hari ini. Kalau kita mau berbicara kata melestarikan budaya, berarti kita mempertahankan budaya kita, dan di mana budaya itu tidak boleh dirubah, tidak boleh dihancurkan, tetapi yang perlu adalah dilestarikan. Lalu apa hubungannya dengan Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau berbicara dari kitab Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, ini sebuah ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi, yang sering kita dengar. Atau boleh dikatakan ini adalah firman Tuhan yang selalu bahkan menjadi perenungan-perenungan di saat kita saat teduh, di saat kita ibadah, di saat kita boleh melihat bahwa Yesus memberikan sebuah tanda dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, perkawinan di Kana adalah perkawinan yang pada saat itu merupakan hal yang luar biasa yang terjadi di kota Kana. Atau boleh dikatakan perkawinan yang di dalamnya banyak sekali orang-orang penting di sana, yang di dalamnya banyak sekali orang-orang yang merasa hebat, banyak sekali orang-orang yang diundang yang memang mempunyai nama atau mempunyai jabatan yang luar biasa. Kenapa boleh saya bilang demikian? Karena pada saat itu mereka mengadakan perkawinan, mereka mengadakan pernikahan anak mereka, yang dimana anak ini merupakan dari orang tua yang mempunyai jabatan di kota Kana pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita berbicara apa kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, kita perhatikan bersama-sama di mana di dalam perkawinan ini ada Ibu Yesus, ada Maria,
ada Ibu Yesus, ada Maria, yang dimana boleh dikatakan berarti Ibu Yesus atau Maria ini sangat dekat dengan orang yang sedang mengadakan perkawinan anaknya. Kalau kita melihat cerita ini, Ibu Yesus, Ibu Maria sangat berperan aktif, bahkan sangat maju peranannya, karena dia menjadi orang yang sangat diandalkan untuk bagian dapur. Jadi kalau kita lihat tadi, kita baca atau saya baca, Bapak Ibu di rumah, kita juga semua yang pada saat ini boleh pahami bahwa ada sebuah tugas yang diemban oleh Ibu Yesus Maria untuk menyelamatkan daripada pesta yang diadakan pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau orang Yahudi mengadakan pesta, itu menjadi sebuah kehormatan, itu menjadi sebuah kewibawaan, bahkan itu sudah menjadi kebudayaan yang mereka adakan. Di mana pada saat Ibu Maria Yesus hadir di sana. Kalau kita berbicara tentang kehadiran Yesus, Yesus sangat tahu menempatkan diri akan kebudayaan orang Yahudi. Yesus sangat tahu menempatkan diri bahwa dia adalah orang Yahudi yang berbudaya, yang mempunyai adat istiadat yang harus dilakukan bersama orang tuanya Maria pada saat itu. Nah, saudara-saudara, ini peristiwa yang boleh kita renungkan pada saat ini. Mari kita lihat apa yang terjadi di dalam firman Tuhan kita pada malam hari ini. Dikatakan di sana ayatnya yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, ini tugas Ibu Yesus pada saat ini yang boleh dibilang tugas Maria, yang saat itu memang mempunyai tugas yang penting, karena dia orang yang harus menjaga kelangsungan makanan, kelangsungan minuman, dan orang-orang yang datang dari pesta itu tidak boleh kekurangan, baik itu makan, baik itu minum, bahkan anggur sekalipun pada zaman itu merupakan hal yang penting, yang urgensi, yang sangat penting, karena itu tolak ukur dari orang yang berpesta. Jadi orang yang pesta pada saat itu sedang merayakan pesta, kalau mereka kehabisan anggur sebelum pesta selesai, maka yang akan terjadi hujan menghujat. Akan dihujat, itu yang punya pesta. Orang yang sedang pesta akan dihujat. Pestanya jelek. Anaknya kita doakan gak bakalan punya keturunan. Karena apa? Karena mereka lupa untuk menyiapkan yang terbaik. Ini yang terjadi, ini yang perlu kita renungkan pada saat ini. Kenapa Ibu Yesus mengatakan kepada mereka, anggurnya udah habis, minumannya udah habis. Ini yang akan terjadi kalau orang pesta tidak mau atau mereka tidak pernah melihat apa yang sedang terjadi di belakang. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus berkata demikian, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita mendengar setiap ayat yang disampaikan pada saat ini, korelasinya nggak ada. Yesus bilang sama mamanya, Yesus bilang sama ibunya, ibu mau ngapain? Apa yang harus aku perbuat? Tetapi apa yang terjadi? Maria tidak memberikan respon kepada Yesus, tapi Maria langsung memberikan respon kepada pelayan-pelayan pada saat itu. Memberikan respon kepada pelayan-pelayan supaya apa? Supaya memperhatikan apa yang Yesus ingin lakukan. Hebat juga Maria, Bapak Ibu, karena dia pada saat itu mau memberikan sesuatu yang beda. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus membaca ayat 6, ayat 7, ayat 8, kalau kita perhatikan ayat yang ke-9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kalau kita lihat di dalam peristiwa ini, sebuah pesta yang seperti saya bilang tadi di awal, bahwa pada saat mereka kehabisan anggur, Yesus memberikan sebuah tanda
Yesus memberikan atau Yesus mengadakan sebuah tanda yang dimana kalau kita baca di dalam Injil-Injil sebelumnya, Matius, Markus, Lukas, itu tidak pernah memberikan penjelasan sedemikian rupa di dalam kehidupan Injil itu. Yohanes pada saat itu mengupas tentang perkawinan di kota Kana. Kenapa? Karena pada saat itu Yohanes ingin mengatakan bahwa Yesus melakukan sebuah tanda. Yesus banyak melakukan tanda-tanda, termasuk mujizat bagian dari tanda yang Yesus berikan. Termasuk hal-hal yang menyembuhkan orang, itu tanda yang Yesus berikan. Tetapi pada saat ini adalah tanda yang dimana Yesus ingin mengajarkan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama apa? Yang pertama, pada saat kita mengalami pergumulan, kita harus tetap yakin kepada Yesus. Pada saat kita mengalami pergumulan, kita tetap yakin, baik itu pergumulan dalam materi, baik itu pergumulan dalam anak-anak sekolah, baik itu pergumulan dalam kehidupan sehari-hari, yang susah keluar, yang susah menghadapi segala sesuatu karena COVID-19, bahkan pergumulan-pergumulan karena hal-hal yang memang yang harus kita hadapi. Contoh, kemarin banyak orang yang unjuk rasa karena RUU atau undang-undang yang memang kita harus melihat ke depan. Tapi pada saat ini kita diajarkan untuk melihat bahwa ada tanda yang Yesus ingin berikan. Melestarikan budaya tidaklah gampang, atau boleh dibilang tidak sulit juga. Karena apa? Karena kita pasti hidup dalam budaya, baik itu dalam gereja, baik itu dalam rumah, baik itu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ada istiadat yang memang kita lakukan. Tapi pada saat ini kita boleh melihat bahwa Yesus mengadakan mujizat, Yesus mengadakan tanda, itu dia ada di tengah-tengah budaya yang sedang berlangsung pada saat itu. Pada saat budaya berlangsung, Yesus ada di tengah-tengah. Oleh karena itu apa yang boleh kita lihat? Bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan budaya. Yesus tidak pernah meninggalkan budaya, tetapi Yesus melestarikan budaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan pada malam hari ini. Ajarlah kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan kami yang sedang bergumul karena COVID-19 ini. Biarlah kami diberikan kemampuan untuk melestarikan budaya yang ada pada saat ini. Kami ada di tengah-tengah budaya orang Batak, kami ada di tengah-tengah budaya orang Jakarta. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami boleh melihat bersama-sama supaya kami melestarikan budaya yang ada. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun, yang sedang dalam pergumulan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan juga mereka yang dalam keadaan sakit. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahu timam se kemarin kita tak puji Tuhan ta margiti bedeta nomor 30 ayat sada Yesus level hatorangan tu siu nolok matangiang pengojian ma binatan ni hala amata situa hasyegian.
macam go puji-pujian pasal Quran itu go mengpatingkan bahasa jala asih orang niruham Tuhan boy ham Tuhan diri ngirit koha Tuhan sianinganan nami satu tingkat Tuhan dalam kekurangan dia Tuhan di bawah Tuhan iman Tuhan acara nami Tuhan acara tiap rumah tangga Tuhan iman Tuhan neka masa nami siang minggu Tuhan asih malam Tuhan Tuhor pasal nami sendiri acara nami siang mulai saat selesai Tuhan Tuhan di bawah Tuhan iman Tuhan Budang gua kasih sol-solon naik Tuhan, alai pos dorohan naik Tuhan. Saya pada Tuhan akan sol-sol minuhan naik Tuhan, secara rohani Tuhan. Tuhan di bawah Tuhan, iman Tuhan. Amang pendeta naik Tuhan, nenek mula atau inang pendeta naik Tuhan atas soal Tuhan. Pos dorohan naik Tuhan. Jaga ramu tamu Tuhan, amang pendeta naik atau inang pendeta naik Tuhan atas soal. Satu nenek mula menurut Tuhan dengan kekurangan dia tu nasihat Tuhan asil maruham Tuhan songsoni Tuhan iman Tuhan hari Minggu Tuhan nenek bukan naik iman Tuhan permingguan naik Tuhan di bawah Tuhan akan nama sendiri negara Tuhan akapen kopi sia Tuhan alani Tuhan yang mau kami kemar minggu dalam Tuhan alai sonat Tuhan minggu depan Tuhan boleh mengambil kemar minggu Tuhan asil ham Tuhan saya pada Tuhan akan percaya Tuhan akan jemaat ini Tuhan. Sian nama satu akan madua Tuhan. Pada Tuhan akan percaya Tuhan sian jemaat ini Tuhan. Asa boleh Tuhan pajupang dengan asmi roha Tuhan. Tuhan di bawah Tuhan di negara kami Tuhan. Akan penyakit Tuhan. Kang namunta sobe Tuhan. Alai pos dorohanan Tuhan. Nah pada uang Tuhan akan penyakit Tuhan sian negara kami Tuhan. Asa boleh Tuhan normal kareja Tuhan. Asa boy sekolah Tuhan akan kelengan Tuhan. Di bawah Tuhan kami ikut Tuhan sekolah di jauh Tuhan alai online, alai pos dorohan kami Tuhan. Dan terjadi omong Tuhan panggilan kami Tuhan. Asimar Tuhan. Songsoni Tuhan harta kami majelis Tuhan. Lihat kesehatan, lihat akan pasok Tuhan. Asa boy kami Tuhan bertugas dengan di jorong Tuhan. Jauh mata mengambil Tuhan meringkit Tuhan kami. Amin. Tahu tema Mose, marebe kita kapuji Tuhan ayat sada 122 PD 122 ayat sada 22 langsung summa kita perfumu peleata dia dua no jongjong maita tujolom o de bataku
Odo harorwani saluhut sileleon na denggan dohot na ulibasan na malutus. Upasan kami masyana lilawan mi tu kami. Pilon nami tu hosay jalo mapilon ni uriamon gabi pilon na husus ijulog. Pasu-pasu menjala moti asal parasiang kami pilonon patibul pun rajan mo ditong-tongan ni uriam di portilyon. Gue maruan nami marinit tondim asal mutanda kami godam ni sileleon mi dia kami. Asal gigil kami mandok mulai tuho. Mari iti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Rak mandok may tatang yang atau patai. Haleluya, amin. Dari berbagai jam saya benar-benar memawarmu, saya orang ada dalammu, saya selalu menolongmu Tuhan di bawah jam. Tuhan saya luar siapa? Saya sama dosa kami, di dosa kami. Mulai kami ke bilang Tuhan. Berdua kami siapa? Ayo orang Gloria sama aku saling. Amin. Di pasu-pasu jalan di nama Tuhan di bata mahamu. Disodokan Tuhan di bata mabuhina tuamu. Jala asima rohanami dahamu. Dilopokon Tuhan di bata mabuhina tuamu. Jala di porsan madamen natuton di munabe. Amin.